Hai semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang 5 ketunaan yang ada pada pendidikan inklusi. Yang pertama ada tunanetra, yang kedua ada tunarungu, yang ketiga ada tunagrahita, yang keempat ada tunadaksa, dan yang terakhir ada tunalaras. Kebetulan untuk kali ini kita akan membahas tuntas mengenai tunanetra. Sebelum mulai videonya, kita kenalan dulu yuk. Tahu nggak sih definisi dari tunanetra itu apa? Jadi, tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Jenis-jenis tunanetra ada 2 nih teman-teman. Yang pertama ada legally blind, yang kedua ada low vision. Sebelum kita membahas tunanetra, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu legally blind. Legally blind memiliki arti kata langsung dalam bahasa Indonesia yakni buta secara hukum. Seseorang dapat dikatakan legally blind karena melibatkan proses pengukuran ketajaman penglihatan visual seseorang dalam ukuran tertentu yang jelas dan pasti. Pengukuran ketajaman penglihatan dilakukan dengan mempergunakan international chart yang disebut EYESEG test. Legally blind diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu blind atau buta total dan low vision. Blind atau buta total adalah seseorang yang memiliki kondisi ketajaman penglihatan 20 atau 200 kurang dari penglihatan orang yang memakai kacamata, atau jangkauan penglihatan yang sangat sempit dengan diameter jangkauan penglihatan tidak lebih dari 20 derajat. Low vision adalah istilah pendidikan yang merujuk pada individu dengan kerusakan penglihatan dan kerusakan ini tidak tergolong berat. Individu dengan low vision masih bisa melihat dan membaca dengan alat bantu penglihatan seperti kaca pembesar dan membaca tulis yang dicetak dengan ukuran yang besar. Secara medis, individu dengan low vision memiliki ketajaman penglihatan antara 20 atau 70 dan 20 atau 200 dibanding kemampuan penglihatan orang yang menggunakan kacamata. Nah, apa saja sih dampaknya dari kebutaan atau kerusakan pada penglihatan? Yang pertama, berdampak pada perkembangan kognitif dan kemampuan konseptual. Yang kedua, berdampak pada perkembangan motorik dan mobilitas. Dan yang terakhir, berdampak pada perkembangan sosial ya, teman-teman. Lalu, apa saja sih penyebab tunanetra? Penyebab tunanetra itu ada 2 faktor. Pertama, faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, ada perkawinan antar keluarga. Bila terjadi perkawinan genetik yang diturunkan secara turun-temurun dari kedua atau salah satu orang tua, maka gen-gen atau kromosom ini akan diturunkan pada generasi berikutnya. Yang kedua, ada perkawinan antar tunanetra. Bila terjadi perkawinan antar tunanetra yang kedua-duanya mengalami gangguan penglihatan yang berasal dari keturunan orang tuanya, maka kemungkinan besar anak dari mereka akan mengalami ketunanetraan pula. Yang ketiga, ada gangguan yang dialami ibu-ibu saat hamil. Gangguan yang dialami pada ibu-ibu saat hamil karena penyakit yang diderita seperti sifilis, TBC, rubella, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor eksogen. Yang pertama, ada pengaruh alat bantu medis. Alat ini berbentuk seperti tang untuk membantu mengeluarkan bayi, sebab jika tidak dikeluarkan, bayi akan kehilangan oksigen dan menyebabkan kematian. Namun, jika terjadi kesalahan dalam penggunaan alat ini, seperti tidak sengaja menjepit carak mata, akan menyebabkan kebutaan. Yang kedua, ada kecelakaan. Kecelakaan yang dialami anak baik langsung maupun tidak langsung
mengenai bola mata dapat menyebabkan ketunanetraan. Misalnya, kepala terbentur benda keras, bola mata yang kemasukan benda asing, dan lain-lain. Yang ketiga ada glaukoma. Glaukoma ini merupakan penyakit mata yang disebabkan karena tekanan cairan bola mata yang terlalu tinggi sehingga bola mata bisa pecah dan menjadi buta. Yang keempat ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus gangguan metabolisme di mana tubuh tidak cukup memproduksi insulin sehingga produksi gula darah meningkat bila menyerang mata akan menimbulkan kebutaan. Dan yang terakhir adalah malnutrisi berat, yaitu kekurangan gizi yang sangat berat pada seseorang dapat menimbulkan kelainan yang kompleks. Bila ditambah lagi dengan kekurangan vitamin A, maka dapat mempengaruhi saraf pusat dan retina mata. Ada beberapa karakteristik tunanetra. Yang pertama adalah perkembangan bahasa pada anak sebagian besar tidak berfungsi. Yang kedua, kemungkinan adanya keterlambatan perkembangan konseptual di awal meskipun tidak bertahan lama. Yang ketiga, orang yang mempunyai kekurangan dalam penglihatan dapat memproses kemampuan spasialnya dengan cara memetakan secara berurutan atau membuat peta kognitif. Dan yang terakhir, beberapa orang punya kepekaan yang baik dalam mendeteksi rintangan. Asesmen yang dilakukan dalam mengukur ketajaman penglihatan seseorang dapat dilakukan dengan Snellen chart atau S-chart bagi anak yang belum bisa membaca. Sedangkan S-chart merupakan alat ukur ketajaman penglihatan seseorang untuk objek jarak jauh. Selain itu, ketajaman penglihatan yang terukur tidak berhubungan dengan efektivitas penglihatan seperti kemampuan menggerakkan bola mata untuk menangkap informasi dengan cepat dan kemampuan penglihatan seseorang dalam setting asli seperti di bawah sinar matahari langsung atau dengan latar belakang pola yang rumit. Nah, selanjutnya, observasi. Observasi ini dilakukan untuk orang tua, guru, maupun orang dewasa yang lain. Hal-hal yang jadi bahan observasi adalah cara seorang anak untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Observer dapat melihat dan mencatat bagaimana seorang anak beraktivitas dalam setting yang berbeda. Misalnya, dalam kadar cahaya yang berbeda atau tugas-tugas lainnya, seperti membaca, menulis catatan, dan berjalan. Ada beberapa intervensi yang bisa dilakukan pada penderita tunanetra. Dengan melatih motorik, dengan menggunakan permainan. Dalam permainan ada beberapa aturan dan tujuan tertentu yang menghasilkan kegiatan dalam bentuk tindakan yang bertujuan. Permainan yang dikenal saat ini beraneka macam. Ada permainan tradisional dan modern. Permainan tradisional itu sendiri seperti enggrang batok, bakyak, enggrang bambu, gobak sodor, dan lain-lain. Intervensi selanjutnya yang dapat dilakukan menggunakan huruf Braille. Huruf Braille ini merupakan tulisan yang digunakan oleh penderita tunanetra yang disusun berdasarkan kombinasi pola 6 titik timbul yang membentuk garis horizontal dan vertikal. Tunanetra diajarkan untuk mengenal huruf Braille terlebih dahulu, baru kemudian belajar untuk membacanya. Sistem tulisan dalam huruf Braille diperkirakan dapat meningkatkan kemampuan menulis dan membaca pada penderita tunanetra. Intervensi selanjutnya adalah intervensi psikologis. Biasanya penderita tunanetra cenderung memiliki kepercayaan diri yang rendah, yang berakibat pada interaksi sosial rendah atau tidak berkembangnya sosial skill mereka. Akibat rendahnya kepercayaan diri juga dapat menyebabkan munculnya masalah sosial atau masalah perilaku pada penyandang tunanetra.
jika tidak disertai dengan penanganan secara psikologis. Salah satu intervensi psikologis yang dapat dilakukan dengan menggunakan cognitive behavior counseling. Yang mana behavior counseling ini adalah untuk membantu penyandang tunanetra menerima keadaan mereka dan melihat diri mereka secara positif, yang akan mendorong mereka untuk mengembangkan kepribadian mereka. Untuk perbandingan dengan ABK lain, pertama, kami membandingkan tunanetra dengan tunarungu. Tunarungu merupakan kondisi individu yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan pendengaran, baik sebagian atau seluruhnya. Tunarungu diakibatkan oleh tidak berfungsinya sebagian atau seluruh indera pendengaran. Tunarungu memiliki kesulitan pada komunikasi verbal yang diakibatkan oleh terhambatnya indera pendengaran, sedangkan pada tunanetra mereka memiliki kemampuan verbal yang baik karena alat indera pendengar dapat berfungsi dengan baik. Namun, baik penderita tunanetra maupun tunarungu sama-sama mempunyai hambatan dalam menerima informasi. Karena adanya panca indera yang tidak berfungsi, maka karena itu mereka harus memaksimalkan indera lain yang mereka punya untuk lebih peka pada situasi sekitar. Yang kedua, kami membandingkan tunanetra dengan nonverbal learning disability. Jika tunanetra merupakan orang dengan gangguan atau kesulitan dalam penglihatan sehingga tidak bisa melihat dengan baik dan jelas. Non-verbal learning disability merupakan orang dengan gangguan atau kesulitan dalam hal non-verbal, seperti interaksi sosial, kegiatan visual, spasial, dan kegiatan yang berhubungan dengan indera perabaan. Kedua hal ini sama-sama memiliki persamaan, yaitu keduanya sama-sama kesulitan dalam memahami hal-hal non-verbal dan sama-sama dapat memahami hal-hal yang disampaikan atau ditunjukkan secara verbal. Contohnya, tunanetra tidak dapat melihat ekspresi orang lain, sedangkan non-verbal learning disability tidak dapat memahami arti ekspresi orang lain. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan mengenai tunanetra kali ini. Semoga bermanfaat ya. Don't forget to like, comment, and share. Thanks for watching and see you next time.